Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali songo yang mengajarkan agama Islam melalui kesenian. Jenis seni yang populer digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah wayang. Sunan Kalijaga terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Jahuri yang merupakan Adipati Tuban ke-8. Sedangkan ibunya adalah putri Raden Kidang Telangkas yakni Dewi Nawangrum. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam, tak hanya di kawasan Jawa Tengah, tetapi juga Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan keikutsertaannya dalam membangun Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Pangeran Santikusumo. Berhubung beliau adalah anak Adipati Tuban, maka namanya pun memiliki gelar sebagai Raden Mas Syahid. Penyematan nama Sunan Kalijaga ini ada alasannya. Jadi pada saat beliau menjadi murid Sunan Bonang, Sunan Bonang mencoba mengetesnya kegigihannya. Caranya dengan menyuruh Sunan Kalijaga untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang sengaja ditancapkan di pinggir kali. Ada juga yang mengatakan kalau nama Sunan Kalijaga ini didapat karena di awal-awal masa berdakwahnya. Beliau memilih lokasi di desa Kalijaga dengan mayoritas penduduknya yang merupakan orang Indramayu dan Pamanukan. Berhubung tempat berdakwah pertama kalinya ini adalah desa Kalijaga, maka nama Kalijaga pun disematkan kepada beliau. Selain julukan sebagai Sunan Kalijaga, beliau juga menyandang banyak nama karena mahir dalam mendalang. Beberapa julukan yang didapat adalah Kidalang Sida Brakti, Kidalang Bengkok, Kidalang Kemendung, dan Ki Unahan. Tapi ada satu nama yang mengingat Sunan Kalijaga akan sejarah kelam kehidupannya, yakni nama Lokajaya. Sunan Kalijaga mendapat nama tersebut karena dulunya beliau ini gemar merampok dan membunuh orang. Di masa mudanya, Sunan Kalijaga memang merupakan seorang berandalan yang sangat suka melakukan kejahatan seperti merampok hingga membunuh orang. Perilaku yang dimilikinya ini sebenarnya ada alasannya. Pada waktu itu, beliau merasa tidak terima dengan pemerintahan yang ada di Tuban. Para rakyat jelata kelaparan karena mengalami kemarau panjang. Tetapi pemerintah Tuban justru menarik pajak dan upeti dari mereka. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes, maka Sunan Kalijaga memutuskan untuk merampok harta para bangsawan dan pejabat. Harta merampas tersebut tak semerta-merta dinikmati oleh Sunan Kalijaga, tapi beliau akan membaginya kepada rakyat jelata. Perilaku tidak terpuji ini pun berhenti setelah beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Pertemuan keduanya ini bisa dikatakan merupakan pertemuan yang tidak menyenangkan karena waktu itu Sunan Kalijaga berniat untuk merampok Sunan Bonang yang sedang melewati di daerah Tuban. Setelah Sunan Kalijaga bercerita mengenai alasan dia merampok, Sunan Bonang justru memarahinya dan melarangnya untuk melakukan hal tersebut lagi. Sunan Bonang mengerti maksud dari niat Sunan Kalijaga, tapi memberikan sedekah kepada orang dengan cara merampok orang lain sama saja dengan membersihkan pakaian dengan air kencing. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang itulah Sunan Kalijaga lalu bertobat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Beliau pun menjadi murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pendalang yang handal. Beliau yang mendalang dengan sangat baik saat beliau mendalang tersebut disisiplah unsur-unsur serta ajaran Islam. Jadi secara langsung masyarakat akan mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat Jawa yang pada masa itu sangat menyukai wayang, akhirnya mulai berbondong-bondong untuk datang menonton pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga. Banyaknya penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga tidak hanya karena beliau mahir dalam mendalang, tetapi juga karena tiket masuknya ini gratis alias tidak dipungut biaya sebesar pun. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah, bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa perlu membayar.
Tapi ada syarat yang diberlakukan oleh Sunan Kalijaga bagi orang-orang yang ingin menonton pertunjukan wayangnya, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Tentu tidak mudah bagi masyarakat Jawa yang pada saat itu menganut animisme untuk menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, supaya masyarakat Jawa bisa menerima secara pelan-pelan agama Islam, Sunan Kalijaga pun memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam dalam pertunjukan wayangnya. Naskah kuno yang dipentaskan seperti lakon Dewa Ruci, Layang Kalimasada, lakon Petruk Menjadi Raja, dan lain-lain sebagainya. Nanti di dalamnya akan disisipkan ajaran-ajaran kebaikan dari Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menambahkan karakter-karakter baru yang hingga saat ini masih sangat populer seperti Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng. Ternyata tidak hanya menggunakan wayang dalam berdakwah, tapi Sunan Kalijaga juga menggunakan jenis kesenian lainnya seperti tembang. Beberapa tembang ternama yang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa adalah ilir-ilir. Dalam lagu ilir-ilir tersirat makna kalau kita diharapkan bisa membangun dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak mungkin, dan lain sebagainya. Selain membuat tembang, Sunan Kalijaga juga bekerja sama dengan seniman dalam membuat topeng, pakaian untuk mementaskan kesenian, dan lain-lain sebagainya. Cara berdakwah yang menggunakan kesenian ini dipengaruhi dari ajaran Sunan Bonang yang juga sama menggunakan seni dalam berdakwah. Itulah sekilas cerita sejarah tentang Sunan Kalijaga yang perlu kita ketahui. Menurut kalian, apakah cara berdakwah seperti Sunan Kalijaga masih bisa kita jumpai saat ini? Jika masih ada, coba tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.